Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berkah ini kita masih dalam lindungan Allah, dalam kesehatan, kecukupan segala kebutuhan kehidupan kita. Alhamdulillah dapat menyempatkan kehadiran kita dalam ukhuwah Al-Quran pada pagi hari yang berbahagia ini. Selanjutnya saya mohon maaf kepada kami bermohon maaf kepada seluruh hadirin dan hadirat yang mana semestinya kita telah bersua di tempat ini beberapa menit yang lalu, tapi karena kesibukan di hotel jadi agak larut, mungkin juga karena tadi malam terlalu banyak jamuan dari Persatuan Taran Pahang ini sehingga kebanyakan makan ikan, banyak ikan-ikan yang berkecamuk dalam tubuh sehingga agak larut datang ke tempat yang berbahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ukhuwah ini dapat senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dapat banyak faedah yang kita petik, baik kami dari Indonesia maupun saudara-saudara kami di Pahang ini. Selanjutnya pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan permasalahan yang terkait dalam kualitas kemampuan para qari dan qari'ah, satu segmen yang sangat berarti bagi kemampuan kita, yakni masalah pernafasan. Ada 3 permasalahan dalam perqari'an. Yang pertama bacaan, ya, tentunya tajwid. Yang kedua adalah kemampuan suara. Dan yang ketiga adalah pernafasan. Kalau yang ketiga ini sudah cukup, bahkan berlebih barangkali, insya Allah akan mencapailah kualitas daripada qari atau qari'ah yang dihajatkan, baik kemampuan tajwidnya, baik kemampuan suaranya, baik juga kemampuan pernafasannya. Jadi tidak ada masalah lagi. Terkadang banyak kita ini dari segi bacaan oke, tajwid oke, suara oke, tapi nafas terlalu pendek sehingga waktu saja pun baru satu nafas. Mau ke walailidah saja sudah tukar nafas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sudah sesak mau ke akhir. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ketiga masalah ini, tajwid, suara dan pernafasan. Kalau masalah tajwid ini bisa kita pelajari, kita latih, ya. Kita banyakkan bertalaki dengan guru, kita banyakkan murattal dan lain sebagainya. Insyaallah dapat pencapaian yang bermanfaat dan semakin baik. Masalah suara ini memang agak susah mau dilatih, ya. Agak susah mau dilatih. Kalau taranum boleh dilatih, ya. Kalau taranum boleh dilatih. Tapi kalau suara hanya mungkin untuk membersihkan suara seperti yang kita permasalahan kemarinnya. Tapi yang namanya suara yang harus dibesarkan, ini memang suara orang yang besar lah yang boleh besar. Kalau suaranya kecil, ya susahlah membesarkannya. Ini sudah maziah tadi, ya. Yang terakhir masalah pernafasan, ini sangat-sangat bisa diupayakan, bisa dibina, bisa dilatih. Kalau tadinya Bismillahirrahmanirrahim satu nafas belum dapat, belum cukup, tapi dengan latihan-latihan mungkin dapat dipanjangkan nafasnya. Nah, jadi masalah pernafasan adalah masalah yang sangat boleh untuk dilatih, dibina melalui berbagai macam cara. Ya. Nanti bagaimana cara-cara gerakan-gerakan
perlatihan pernapasan, Ustaz Khairi nanti akan meneruskan bagaimana cara-cara melatih pernapasan. Tapi pada umumnya ada orang yang melatih pernapasan itu dengan senam pagi, ya, dengan senam. Kemudian ada orang yang melatih pernapasan itu dengan menyelam dalam air, ya. Kuncinya itu adalah volume atau isi, ya, isi paru-paru, ya. Isi paru-paru itulah yang sumber pernapasan. Makin besar paru-parunya itu, makin besar, makin banyak nafas yang boleh dikeluarkan. Ini sekali lagi saya ingin mengambil satu case beberapa tahun yang lalu. Mungkin tuan dan puan kenal namanya Ustadz Muammar. Kalau di Indonesia namanya Ustadz Muammar, itu yang paling panjang nafasnya. Tahun mungkin ada 10 tahun yang lalu terjadi case Ustadz Muammar itu accident di highway, sehingga dia koma, istilah sini pingsan, ya, pingsan, dan kepalanya cukup banyak mengeluarkan berbagai macam permasalahan badannya. Jadi sehingga tinggal di hospital. Jadi oleh dokter itu, karena memang harus dibuka apanya itu, tubuhnya itu, karena memang sudah harus dioperasi, sehingga dokter melihat paru-parunya, ya, karena memang masyhur di sana itu agak lain daripada yang lain dari segi pernapasan. Rata-rata qori hanya mampu 40 ke 50 detik. Ustadz Muammar itu sampai 80 detik. 1 menit setengah dia boleh bersuara terus tanpa berhenti. Jadi oleh dokter diperiksa bahwa memang volume paru-parunya itu memang lebih besar daripada orang yang lain, ya, dan itu keturunan, ayahnya juga begitu, adiknya juga begitu. Jadi itu adalah satu anugerah, ya, anugerah biologis yang diberikan Allah kepada masing-masing orang. Makanya orang-orang Mesir itu lazimnya panjang-panjang nafas. Kenapa? Badannya besar, paru-paru besar. Nah, jadi banyak korik-korik Mesir itu nafasnya panjang, ya wajar-wajar sajalah, volume paru-paru itu lebih besar, lebih banyak ketimbang kita orang Asia Tenggara ini kecil-kecil, ya. Kecil-kecil, ya, volume paru-parunya itu sedikit, ya. Makanya anak-anak lebih sedikit pernapasannya daripada orang remaja, dan orang remaja lebih sedikit pernapasannya daripada orang yang dewasa. Nah, jadi itu semuanya itu adalah tergantung kepada volume isi daripada paru-paru. Dari ilmu olahraga dikaitkan dengan kedokteran itu, medis, bahwasanya volume paru-paru itu boleh berkembang dengan latihan-latihan. Itu, ya. Jadi seperti fiber, seperti karet. Kondisinya apa namanya? Karet itu getah, ya, getah. Getah itu kalau ditarik terus lama-lama berkembang, ya. Jadi rupanya elastis, ya, elastis. Bahasa Indonesia namanya elastis. Jadi paru-paru itu juga dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang kita lakukan, dia boleh berkembang, ya. Tapi berkembang pun dengan batasan-batasan had-hadnya yang wajar, ya. Jadi artinya kalaupun kita bernafas, panjang nafas kita pendek, boleh dengan latihan dengan riyadhah yang teratur, itu boleh berkembang, dan kemampuan pernafasan kita boleh lebih panjang. Itu dari segi riyadhah atau latihan-latihan. Kemudian dari segi di luar daripada riyadhah, artinya kelanjutan daripada riyadhah, ada kemampuan kita itu mengusahakan supaya nafas kita itu bisa lama bertahan dalam paru-paru. Itu artinya dengan riyadhah juga boleh banyak paru-paru kita. Kemudian dari teknik kita mengeluarkan suara pun, itu
boleh memanjangkan pernafasan kita. Bandingkan kalau kita hanya bersuara lepas tanpa menahan, tentunya akan lebih pendek daripada kita akan mengirit, menghemat nafas kita keluar. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, lebih banyak udara itu keluar ya, nafas itu lebih banyak keluar. Boleh kita hemat ya. Allah. Jadi menghemat. Jadi salah satu cara lain untuk memanjangkan nafas adalah dengan menghemat keluarnya. Tapi hati-hati, jangan menghemat keluar nafas itu mengganggu tajwid, ya. Mengganggu tajwid. Sehingga kalau dalam haflah bolehlah, ya, karena tidak ada hakim yang menilai. Tapi kalau dalam musabaqah mengeluarkan nafas itu dengan merusak tajwid, merusak makhraj al-jaw, al-halq, al-khayshum, jadi potong markah. Jadi dihati-hatikan. Jadi ada orang yang mengeluarkannya itu dengan merusak tajwid. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim.